Hai semua, selamat datang kembali di channel kita Jendela Film. Hari ini aku mau nge-review film yang berjudul Drishyam. Film ini menceritakan tentang pembelaan diri dan mencintai orang yang disayangi. Di sebuah desa, hiduplah satu keluarga yang memiliki kepala keluarga bernama Vijay dan istrinya yang bernama Nandini dengan kedua putri mereka. Anak mereka bernama Anju. Anju adalah anak angkat mereka dan yang bungsu bernama Anu. Mereka adalah satu keluarga sederhana yang sangat bahagia. Vijay seorang suami yang jauh dari kata romantis dengan istrinya. Namun, di balik kecuekannya, dia adalah suami yang bertanggung jawab dengan istri dan anaknya. Vijay di lingkungannya juga dikenal sebagai orang baik, namun Vijay adalah sosok yang ringan tangan sehingga membuat dia sering berurusan dengan polisi. Keluarga mereka sangat ceria, hidup mereka pun layaknya seperti keluarga biasa. Walaupun hidup mereka tidak terlalu kaya, tetap tidak menghilangkan kebahagiaan di keluarga mereka. Tibalah suatu hari ada seorang pengganggu yang datang ke desa mereka, yang biasa dipanggil dengan sebutan Sam. Sam adalah anak yang berkuasa di kota mereka atau bisa disebut orang yang paling kaya di kota itu. Dengan kejahatannya dan licik, Sam mengganggu keluarga Vijay sehingga membuat keluarga mereka tidak tenang. Sam mengajak Anju berjumpa di halaman belakang. Namun Anju mengajak ibunya membuat Sam sangat marah. Sam mengancam untuk tetap menyebarkan video itu. Ibu dan Anju berusaha mengambil handphone Sam, namun tidak berhasil. Sam pun kembali mengancam mereka. Ketika Anju ingin memukul tangan dan mengambil handphone tersebut, Anju memukul kepala Sam sehingga membuat Sam kehilangan nyawanya. Akhirnya ibu dan Anju menguburnya di halaman belakang, sehingga membuat keluarga mereka memiliki masalah yang besar. Keesokan harinya, Vijay yang baru pulang dan melihat rumahnya sangat kotor, lalu melihat istri dan anaknya sangat ketakutan dan menangis. Vijay yang penasaran pun langsung bertanya ke istrinya. Istrinya menceritakan semuanya. Vijay sangat terkejut dengan kejadian itu, namun suaminya tetap menenangkan istri dan anaknya. Lalu ayahnya menyuruh mereka untuk berdiam diri di rumah. Ayahnya merencanakan sesuatu dan akan kembali ke rumah. Mereka semua sangat ketakutan dengan masalah itu. Sam adalah anak yang manja dan suka hura-hura. Dia anak dari seorang polisi dan ayahnya orang nomor 1 di kota itu. Beberapa saat kemudian seorang polisi datang ke rumah mereka, membuat Anju sangat ketakutan dan semakin terbayang-bayang wajah Sam. Lalu ditemukan mobil Sam di danau yang sangat jauh dari kota. Namun mereka melacak nomor handphone Sam kapan terakhir kali aktif. Lalu seorang polisi yang ditugaskan mencari Sam curiga dengan Vijay dan keluarganya, membuat mereka tersangkut dalam kasus kehilangan Sam. Mereka menyusun setiap perkataan mereka agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ketika Anju di sekolah, Anju melihat bahwa ada 2 orang polisi dan dia dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Anju ingat dengan perkataan ayahnya bahwa harus bertingkah laku tanpa mengingat masalah itu agar polisi tidak curiga. Lalu polisi tidak mencurigai Anju sedikit pun. Polisi datang ke rumah Vijay dan menjelaskan kedatangan polisi tentang kehilangan Sam. Namun Vijay yang dari awal sudah menyusun rencana tidak terlalu sulit untuk menjawab pertanyaan polisi tadi. Namun ketika polisi pergi dari rumah, salah satu dari polisi tadi masih mencurigai Vijay.
polisi sesampai di rumah Syam, ibunya menanyakan tentang hasil dari penyelidikan polisi tadi. Lalu ibu Syam yang terlalu sombong mengira Vijay adalah orang yang bodoh. Dia tidak akan membuat sesuatu untuk melindungi anak dan istrinya. Ibu Syam pun meminta besok keluarga Vijay untuk berjumpa dengan kepolisian di kantor polisi. Keesokan harinya, Vijay dan keluarganya tiba di kantor polisi. Lagi-lagi mereka kembali diinterogasi satu persatu. Namun Vijay sudah memberitahu kepada anaknya tentang semua yang akan ditanyakan polisi ke mereka. Akhirnya jawaban dari mereka tidak mencurigai sedikit pun. Namun ibu Syam tidak begitu percaya dengan jawaban mereka. Ayah Syam yang tidak tahu tentang hukum menyerahkan semuanya kepada ibu Syam. Akhirnya Vijay dan keluarganya pun pulang ke rumah. Namun Vijay dan keluarganya masih dipantau. Para polisi tadi pun masih belum membiarkan mereka. Polisi menginterogasi orang-orang terdekat Vijay, termasuk supir bus, pelayan hotel, kasir restoran, dan pemilik bioskop, termasuk pembawa pengajian yang didatangi mereka. Tidak menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Ibu Syam sangat emosi karena dia tidak memiliki petunjuk untuk mencari keberadaan anaknya. Just get out! चलो बाहर चलो चलो मेरा Namun ibu Syam tidak percaya begitu saja. Dia berkeras untuk tetap menyelidiki keluarga Vijay. Ibu Syam saat dia melihat Vijay dari CCTV. Ibu Syam akhirnya bisa membaca semua gerak-gerik Vijay yang mencurigai. Keesokan harinya, Vijay dan keluarganya kembali dijemput polisi. Ibu dari Syam langsung yang menginterogasi mereka. Vijay dipukuli oleh salah satu polisi di hadapan istri dan anak-anaknya. Bukan Vijay saja yang habis dihajar, namun Anju juga dipukulin. Warga yang tidak terima berombongan datang ke kantor polisi, namun tidak bisa masuk, hanya bisa di depan pagar saja. Teman dari Syam datang ke kantor polisi. Di situ teman Syam tidak kenal dengan Anju. Namun teman Syam menceritakan tentang kejahatan Syam membuat ibu Syam tidak bisa berkata apa-apa. Lalu Vijay, Anju, dan ibunya kembali dipukulin. Namun anak mereka yang paling kecil sangat ketakutan melihat semua ini. Polisi mengeluarkan Vijay, istrinya, dan Anju dan menginterogasi anak bungsunya sendiri. Anu sangat ketakutan. Vijay yang tadi menunggu anaknya tetap berkata kalau tidak akan ada sesuatu yang terjadi dengan mereka. Anu yang sangat ketakutan. Setelah seorang polisi menamparnya, dia memberitahu semuanya. Akhirnya Anu berkata bahwa Syam dikubur di belakang rumah. Setelah polisi sampai di rumah, kuburan pun dibongkar. Baunya sangat busuk. Polisi dan semua warga sudah berkumpul untuk menyaksikannya. Setelah kuburan itu terbongkar, ternyata yang dikubur adalah seekor anjing. Vijay yang sudah mengganti mayat tadi dengan seekor anjing, yang lagi-lagi sudah digantinya dari awal. Keesokan harinya, polisi tiba-tiba datang kembali ke rumah. Lalu, warga yang melihat kembali berkumpul. Vijay berkata bahwa tidak akan terjadi sesuatu. Setelah warga pergi, polisi membawa Vijay bertemu kembali dengan ibu dan ayah Syam. Akhirnya ibu Syam dan suaminya meminta maaf kepada Vijay dengan semua kesalahan anak mereka. Vijay juga meminta maaf kepada mereka, dan Vijay menceritakan bahwa pernah ada pengerusuh datang ke kehidupan mereka, dan Vijay pun menyingkirkannya sehingga tidak bakal bisa balik lagi ke dunia ini. Ibu Syam pun menangis dan ayahnya langsung membawa ibunya pergi. Vijay pun juga membebaskan anak dan istrinya dari masalah itu. Itulah cerita dari Syam.
Buat kalian guys, bisa ambil sedikit pencerahan dari cerita film ini. Karena tidak semua orang yang tidak sekolah hanya menjadi orang yang bodoh. Sekian dan terima kasih.